Perseteruan panas antara Dr. Richard Lee dan Dr. Samira alias Doktif kini memasuki babak yang kian mendebarkan. Di tengah proses hukum yang sedang bergulir, kehadiran sang dokter di hadapan penyidik mendadak terganjal oleh alasan kesehatan. Namun, alih-alih mendapatkan simpati, absennya Richard Lee justru memicu kecurigaan besar. Doktif secara terang-terangan mencium adanya aroma alibi sakit yang diduga sengaja diciptakan untuk mengulur waktu. Ketegangan mencapai puncaknya saat kabar mengenai rencana jemput paksa oleh pihak kepolisian mulai mencuat ke permukaan. Publik kini bertanya-tanya, apakah kondisi kesehatan sang dokter memang benar-benar menurun, ataukah ini sebuah taktik cerdas untuk menghindari petugas? Di sisi lain, polisi tampak mulai kehilangan kesabaran dan siap mengambil tindakan tegas demi kelancaran penyidikan. Antara rekam medis dan prosedur hukum, manakah yang akan menang? Apakah Richard Lee akan menyerah pada keadaan, atau justru ada kejutan di balik drama absennya kali ini? Simak 5 fakta panas di balik kecurigaan Doktif dan ancaman jemput paksa terhadap Richard Lee. Saat publik menantikan kehadirannya di ruang pemeriksaan, Richard Lee diketahui justru dikabarkan absen dengan alasan kondisi kesehatan yang menurun. Namun, bagi sosok Doktif yang kini berdiri berdampingan dengan sang kuasa hukum, Rasman Arif Nasution, alasan medis tersebut tidak serta-merta bisa diterima begitu saja. Dengan nada skeptis dan tajam, Doktif bersama Rasman Arif Nasution secara terbuka mencium adanya keganjilan di balik surat keterangan sakit tersebut. Mereka secara terang-terangan melontarkan dugaan bahwa apa yang terjadi saat ini bukanlah sekedar masalah medis murni, melainkan sebuah strategi sakit yang sengaja disusun sebagai tameng hukum. Ketidakhadiran Richard Lee pada saat panggilan pemeriksaan resmi penyidik dianggap sebagai upaya nyata untuk mengulur waktu dan menghindari proses hukum yang kian mendesak. Bagi pihak Doktif dan Rasman, alasan sakit ini hanyalah sebuah manuver cerdas yang dirancang untuk menghalangi jalannya penyidikan. Ada kami lihat strategi, ini dugaan ya. Ketika diperiksa, maka nanti tiba-tiba sakit. Betul. Kami berharap kalau ada yang sakit itu tolong bawa second opinion ke Rumah Sakit Kramat Jati. Betul. Bila perlu kita siapin dokternya untuk memastikan dia sakit, ini dokter juga. Bisa cek, ini benar sakit apa tidak. Dan yang terakhir, saudara-saudara Pak Kapolda Metro, ini adalah perlawanan konstitusional dan institusi oleh Richard Lee terhadap lembaga Anda. Ya. Jadi ambil upaya hukum, tahan yang bersangkutan, apalagi pasalnya di atas 5 tahun. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetik. Kan Doktif sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. DRL siap-siap kamu pasang kabel ya. Kamu alasannya hanya satu yang bisa menunda kamu masuk ICU dan kamu pasang kabel. Hanya itu aja. Di tengah drama absennya sang dokter dari panggilan pemeriksaan, aparat penegak hukum mulai menunjukkan sikap yang tidak kenal kompromi. Polda Metro Jaya secara resmi memberikan peringatan keras bahwa mereka tidak akan membiarkan proses hukum terhambat oleh alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar gertakan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika alasan sakit yang diajukan dianggap tidak sah atau jika Richard Lee kembali mangkir pada panggilan berikutnya, upaya jemput paksa menjadi langkah terakhir yang siap ditempuh. Polisi tidak ingin proses penyidikan ini berlarut-larut dan merusak ritme pencarian keadilan. Kini, nasib sang dokter berada di ujung tanduk. Apakah ia akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik, ataukah drama ini akan berakhir dengan pemandangan aparat yang menjemputnya secara paksa di depan publik? Ya, kita akan melihat pada saat seseorang mengajukan ataupun membawa surat keterangan sakit, pada saat proses pemeriksaan, penyidik wajib menghormati surat tersebut. Tetapi di balik itu, penyidik juga memiliki langkah-langkah antisipasi. Karena Polda Metro Jaya juga memiliki dokes. Kita akan mengkonversikan dengan kondisi kesehatan yang ada di dokes Polda Metro Jaya, dan kita juga akan bisa berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Apakah surat keterangan dari dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Bang, ada kemungkinan jemput paksa atau seperti apa bang kalau nggak hadir lagi bang?
lagi, kita bicara sisi kemanusiaan. Saya yakin Polda Metro Jaya itu profesional dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Terakhir Bang. Menanggapi serangan tajam dari pihak Doktif dan Rasman Arif Nasution, Richard Lee melalui kuasa hukumnya, Jeffrey Simatupang, dengan tegas memberikan pembelaan bahwa kondisi kesehatannya bukanlah sebuah skenario yang dikarang. Ia menegaskan bahwa absennya dari panggilan penyidik murni disebabkan oleh kondisi fisik yang menurun drastis dan memerlukan penanganan medis yang serius. Baginya, tuduhan bahwa ia sedang menjalankan taktik hukum untuk menghindari petugas adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar pada realitas medis yang ia alami saat ini. Sakit. Beliau dalam kondisi yang sakit. Ada resmi. Dokter Richard memeriksakan kesehatannya dan memang dinyatakan sakit dan perlu istirahat. Iya, saya kalau untuk sakit apa dokter lah yang tahu ya. Tapi dokter sudah menyatakan bahwa memang dokter Richard sedang sakit dan perlu waktu untuk istirahat. Sekali lagi, dokter Richard pasti menghormati proses hukum. Kami menghormati proses hukum. Kami menghormati penyidik begitu. Jadi nggak ada kalau dikatakan bahwa ada mangkir atau apa, tidak. Dokter Richard menghormati proses hukum dan akan hadir ketika kondisi kesehatannya memang sudah pulih. Melihat drama absennya Richard Lee yang dianggap berlarut-larut dan penuh dengan ketidakpastian, Doktif kini mengambil langkah yang lebih ekstrim dengan mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan penahanan. Bagi pihak Doktif, proses hukum tidak boleh lagi tersandera oleh alasan-alasan yang dianggap sebagai penghambat. Desakan penahanan ini dilontarkan bukan tanpa tujuan. Mereka memandang bahwa status tahanan adalah satu-satunya cara untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar tanpa adanya hambatan komunikasi maupun alasan ketidakhadiran yang terus berulang. Akankah desakan penahanan ini dikabulkan oleh aparat, ataukah hukum akan tetap memberikan ruang bagi Richard Lee untuk membuktikan kondisinya? Tapi Dokter tetap mohon kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan, karena keadilannya sebenarnya penahanan ya. Ini kerugiannya bukan cuma satu orang, tapi jutaan masyarakat yang sudah membeli produknya. Jadi sebenarnya sangat layak untuk ditahan, bukan hanya dicekal. Polda Metro Jaya secara resmi telah menjadwalkan ulang pemeriksaan pada 19 Februari mendatang. Di tengah bayang-bayang ancaman jemput paksa dan desakan penahanan yang kian menguat dari pihak lawan, Richard Lee memberikan jawaban telak. Melalui kausa hukumnya Jeffrey Simatupang, ia menegaskan bahwa dirinya tetap akan bersikap kooperatif dan siap hadir memenuhi panggilan tersebut. Baginya, tanggal 19 Februari adalah momentum untuk membuktikan bahwa absennya selama ini murni karena masalah kesehatan, bukan sebuah taktik penghindaran. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan secara gamblang segera setelah kondisi fisiknya pulih sepenuhnya. Kini, mata publik tertuju pada tanggal tersebut. Apakah Richard Lee akan memenuhi janjinya dan hadir di Polda Metro Jaya? Ataukah akan ada dinamika baru yang kembali menunda jalannya proses hukum ini? Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan pada tanggal hari Kamis, pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 10.00 dan surat panggilan tersebut sudah dikonfirmasi oleh pihak pengacara dan sudah diterima. Kita tunggu hari Kamis depan pemeriksaan lanjutan saudara tersangka DRL. Alhamdulillah ya, akhirnya PMJ juga merilis kapan panggilan kepada Suneo. Jadi pesannya Doktif, kooperatif, jangan lagi kamu meminta pengunduran untuk alasan sakit ya. Jadi kamu datang, kooperatif. Ini nanti dilihat dulu kondisinya ya. Gimana? Nggak ada yang nggak kooperatif. Buktinya panggilannya selalu datang kok. Datang Dokter Richard pasti datang. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.